Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus baik dalam hidup kita. Mari kita datang, kita menaikkan pujian, syukur, sebab hanya Yesus Allah yang hidup. Dia yang layak dipuji dan disembah. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Kami mengundang Engkau Yesus dalam ibadah kami. Jamah setiap kami yang menyaksikan secara online. Kami butuh jamahan-Mu ya Yesus. Jamah setiap kami yang sakit. Kami percaya kami telah disembuhkan di dalam nama Yesus. Kami siap memuji, meninggikan dan menyembah Engkau Yesus Allah yang hidup. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Pencipta hidupku, pemelihara jiwaku, Kau layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku. Pemilik hidupku, dalam kasih setiamu Yesusku, Kau layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku. Mari kita pujikan pujian ini dari awal. Katakan Yesus pemilik hidupku. Haleluya. Kau pencipta hidupku, pemelihara jiwaku, Kau
janji-Mu ya dan amin. Kami percaya bahwa kami adalah anak-anak yang lebih dari pemenang. Kami percaya di dalam nama-Mu ya Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Segala pujian dan syukur bagi-Mu, Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal dan akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian sama-sama jemaat yang di rumah katakan, segala pujian dan syukur bagi-Mu, Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal dan akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku, segala pujian dan syukur bagi-Mu, Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu Tuhan. Kaulah yang awal dan akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku, segala pujian dan syukur bagi-Mu. Kaulah yang layak dipuji dan disembah. Kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal dan akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Kaulah yang awal dan akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Kaulah yang awal dan akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah Haleluya, berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan, sebab Dia adalah Allah yang layak dipuji dan disembah. Haleluya. Kami mau memuji dan memuliakan Engkau lebih lagi. Yang siap memuji Tuhan katakan amin. Shalom Bapak Ibu yang menonton secara online. Mari kita datang, kita bersorak bagi Dia, sebab kita adalah lebih dari pemenang. Haleluya. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Hey, hey, hey. Oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Diberkati janjinya Yesus.
adalah umat yang lebih dari pemenang. Kita telah ditebus, kita diselamatkan, kita lebih dari pemenang. Mari kita siapkan hati kita. Ini adalah minggu kedua, jadi Bapak Ibu dapat diberi kesempatan untuk memberikan persembahan. Bapak Ibu dapat transfer persembahannya di nomor yang telah tertera. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih ya Yesus, terima kasih untuk pengorbanan-Mu. Terima kasih untuk segala hal baik yang telah Engkau berikan bagi setiap kami. Kami mau mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, jamah setiap hati kami, sehingga kami boleh memiliki hati yang tenang, kami boleh memiliki hati seperti yang tanah yang subur, sehingga pada saat firman itu ditaburkan, firman itu boleh bertumbuh di setiap hati kami ya Tuhan. Kami boleh memiliki pondasi dasar yang teguh di dalam pengenalan akan firman Tuhan. Haleluya.
Mari sembah Dia. Haleluya, haleluya. Berikan persembahanmu yang terbaik. Ku menyembah. Haleluya, haleluya, Kau selalu baik kepadaku, Bapa ku cinta Kau. Bapa Engkau baik. Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku, Bapa ku cinta Kau. Memuji. Aku memuji-Mu, aku menyembah-Mu, ku nyanyi haleluya. Bapa-Ku cinta Kau, Bapa Engkau baik. Katakan Dia baik. Bapa Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku, Bapa ku cinta Kau. Aku memuji-Mu,
Hanya Engkau Tuhan yang layak untuk kami sembah. Engkau layak untuk kami puji Tuhan. Sebab Engkau Bapa yang sungguh sangat baik, teramat baik Tuhan. Kebaikan-Mu tidak akan pernah dapat kami hitung. Sebab begitu banyak Tuhan, kebaikan demi kebaikan Kau lakukan di dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur pada pagi hari ini kami rindu Tuhan. Kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu. Kami mau mendengarkan seluruh kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu bukan sekedar kami dengar, tetapi kami mau lakukan di dalam seluruh aspek kehidupan kami. Sehingga hidup kami boleh melihat kemuliaan dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lain. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk menerima berkat firman-Mu pada pagi hari ini. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap untuk menerima berkat firman Tuhan, mari kita katakan amin. Oke, terima kasih buat tim penata layanan pagi hari ini. Bapak Ibu, Saudara yang terkasih, kita sudah masuk kepada minggu kedua di bulan Agustus ya Saudara. Tidak terasa waktu bergerak dan berputar dengan cepat Saudara. Dan sebentar lagi negara Indonesia akan merayakan hari ulang tahun kemerdekaan. Saudara, saya mau berkata kepada Bapak Ibu, tidak kebetulan ya, karena tema di bulan Agustus adalah kita sebagai umat pemenang. Saudara, saya akan kasih judul bahwa saudara bukan sekedar umat pemenang, tetapi saudara adalah lebih dari pemenang. Karena apa saudara? Karena Yesus telah memberikan kemenangan di dalam kehidupan saudara dan saya. Saudara, saya hari ini akan membawa sebuah kebenaran firman Tuhan di mana firman ini berbicara dengan begitu kuat. Ya, ketika saya mempersiapkan tema daripada yang sudah disediakan oleh Ibu Gembala, Saudara, di gereja kita, bahwa kitalah umat pemenang. Saudara, saya mengambil sebuah ayat firman Tuhan dari 1 Yohanes pasal yang kelima, ayat 1 dan ayat yang keempat. Firman Tuhan berkata di sana, setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi Dia, yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Ayat yang keempat. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Saudara, kalau dilihat dari bahasa aslinya, di dalam bahasa Yunani, di sana dikatakan bahwa ketika saudara dan saya percaya bahwa Yesus adalah Kristus, Yesus adalah juru selamat, Kristus adalah orang yang diurapi oleh Allah. Saudara, saya mau berkata pada pagi hari ini kepada seluruh jemaat Tuhan, saudara dan saya, engkau dilahirkan, ditakdirkan adalah sebagai seorang pemenang. Apapun kondisimu hari-hari ini, saudara, mungkin saudara terpuruk atau saudara dalam kondisi yang lemah, saudara terbaring karena sakit, mungkin ada di antara saudara yang kena virus COVID-19, saudara terpapar. Saya percaya saudara, kalau engkau percaya bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan engkau, engkau akan melihat kuasa mujizat kesembuhan ilahi turun atas engkau. Sebab apa saudara? Sebab firman Tuhan berkata dengan jelas, semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, yaitu iman kita. Saudara, saudara adalah orang-orang yang paling berbahagia di dunia ini. Saudara lahir bukan dari benih yang fana. Firman Tuhan berkata di dalam 1 Petrus 1 ayat 23. Saya akan bawa lebih dalam lagi saudara. Sebab karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana. Apa maksud daripada benih yang fana? Benih yang dapat binasa, bisa mati, bahkan bisa dikatakan busuk saudara. Tetapi saudara bukan lahir dari benih yang fana, tetapi saudara lahir dari benih yang tidak fana. Benih yang abadi,
tidak dapat binasa, benih yang kekal, yaitu oleh firman Allah. Saudara dan saya, engkau dilahirkan sebagai seorang pemenang. Engkau ditakdirkan sebagai seorang pemenang. Engkau bukan pecundang, tetapi engkau adalah seorang pemenang sejati. Karena Yesus telah memberikan kemenangan dengan cuma-cuma di dalam hidup setiap orang yang percaya kepada Dia. Saudara, di dalam firman Tuhan juga berkata di dalam Kolose 2. Saya akan bawa lebih dalam lagi, saudara. Kolose 2 ayat 14 dan 15. Saudara ketahui ketika Yesus mati di atas kayu salib, saudara, pada waktu itu iblis telah dikalahkan. Bahkan firman Tuhan berkata di dalam Kolose 2 ayat 15, Yesus telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Saudara, saya mau berkata kepada jemaat yang dikasihi Tuhan, saudara, janganlah engkau terus-menerus ada di dalam kesedihan. Bahkan engkau sepertinya tidak lagi memiliki pengharapan. Tetapi pagi hari ini ada sebuah berita kabar baik, sukacita, bahwa di dalam Yesus, saudara dan saya, kita adalah umat pemenang. Karena saudara dilahirkan sebagai seorang pemenang. Takdirmu adalah seorang pemenang. Saudara, destiny kita adalah umat pemenang. Bahkan lebih dari pemenang. Saudara, pagi hari ini firman Tuhan berkata, saudara jangan takut. Bahkan tadi di awal pujian saudara, dikatakan bahwa saudara jangan takut. Saudara jangan takut dengan kondisi yang ada. Bahkan firman Tuhan berkata bahwa dunia ini bukan semakin bertambah baik. Dunia akan semakin bertambah jahat. Tetapi ketika saudara percaya bahwa saudara adalah umat lebih dari pemenang, saudara tidak perlu takut. Saudara tidak perlu khawatir sebab ada Tuhan yang sudah menyediakan kemenangan buat saudara dan saya. Firman Tuhan berkata, saya mau berkata kepada saudara, bahwa setiap orang yang telah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka sejak saat itu juga, dia telah menjadi seorang pemenang. Saudara, firman Tuhan berkata, ketika manusia jatuh di dalam dosa, telah terjadi yang namanya pembusukan karakter. Saudara, hidup manusia menjadi rusak. Bahkan seluruh tatanan dunia ini pun menjadi rusak karena dosa. Tetapi puji nama Tuhan, ketika Yesus mati di atas kayu salib, Yesus telah memberikan kunci kerajaan surga. Kunci kerajaan maut itu telah direbut oleh Tuhan Yesus. Dan Tuhan telah memberikan kemenangan dengan cuma-cuma. Saudara, saya mau berkata pada pagi hari ini, yakinlah saudara, bahwa ketika engkau hidup di dalam seluruh kebenaran firman Tuhan, engkau memiliki benih yang tidak fana. Yakin saudara, bahwa firman Allah itu hidup di dalam kehidupan engkau. Yang kedua saudara, yang kedua adalah saudara dan saya, kita adalah lebih dari pemenang. Firman Tuhan berkata dengan jelas bahwa Allah ada di pihak kita. Yang pertama tadi, saudara adalah lahir dari Allah. Dan saudara adalah umat pemenang. Setiap orang yang percaya kepada Yesus, bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, maka dia lahir dari Allah. Saudara, kalau ada di antara saudara pagi hari ini yang menyaksikan ibadah ini, mungkin saudara berkata, saya belum percaya kepada Yesus. Ambil keputusan pagi hari ini. Terima dia. Jadikan dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Maka engkau akan menerima anugerah demi anugerah. Dan engkau akan menjadi seorang pemenang. Yang kedua saudara, lebih daripada pemenang karena Allah ada di pihak kita. Roma 8 ayat 31. Saudara, di sana dikatakan bahwa, saya akan bacakan dengan cepat saudara. Roma 8 ayat 31 di sana dikatakan dengan jelas. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu?
Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Saudara, Yesus ada di pihak saudara dan saya. Itu dibuktikan saudara ketika Yesus tidak lagi menyayangkan nyawanya, tetapi dia rela mati di atas kayu salib. Ada sebuah pujian yang berkata, karena salibmu aku hidup, karena salibmu aku menang. Saudara adalah orang yang berbahagia, karena engkau sudah memiliki kemenangan dari Tuhan Yesus. Saudara, pagi hari ini saya mau berkata bahwa Tuhan ada di pihak saudara dan saya. Bahkan di dalam kitab Mazmur 118 ayat 6 dan 7 di sana dikatakan, Tuhan ada di pihakku, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Tuhan di pihakku, menolong aku akan memandang rendah mereka yang membenci aku. Saudara, kalau pemazmur ini berani berkata dengan yakin saudara, bahwa Tuhan di pihakku, apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Saudara-saudara tidak perlu takut, sebab Tuhan ada di pihak saudara dan saya. Saya yakin saudara, ketika saudara terus berjalan dalam seluruh kebenaran firman Tuhan, Tuhan selalu ada di pihak saudara. Saudara, di dalam kitab Perjanjian Lama, kita bisa melihat ada begitu banyak kejadian demi kejadian yang dicatat di dalam Alkitab. Saudara, saya teringat dengan peristiwa Yosua, ketika Tuhan memerintahkan untuk merebut kota Ai. Kota Ai, saudara. Di sana ada seorang yang bernama Akan, dan dia mencuri barang yang dikhususkan. Maka sejak itu, bangsa Israel tidak mampu bertahan menghadapi musuhnya, karena mereka melakukan dosa. Saudara, saya percaya ketika saudara dan saya hidup dalam seluruh kebenaran firman Tuhan, Tuhan ada di pihak saudara. Oleh karena itu pagi hari ini, saudara, kalau minggu yang lalu Ibu Gembala berkata, engkau harus menata kembali hidupmu. Saudara, biarlah pagi hari ini saya mau mengingatkan kembali. Saudara, lihat cara hidupmu. Mungkin hari-hari ini hidupmu sudah menyimpang jauh dari kebenaran firman Tuhan. Tetapi kembalilah. Saudara, ketika akan mengakui segala dosa, maka sejak saat itu juga saudara, bangsa Israel berhasil merebut kota Ai, kota yang begitu besar saudara. Dan pada saat itu, semua bangsa-bangsa yang di sekeliling bangsa Israel, mereka menjadi takut kepada bangsa Israel. Mereka takut kepada Yosua, karena mereka tahu bahwa yang berperang bagi bangsa Israel adalah Tuhan sendiri. Saudara, saya juga percaya pagi hari ini Tuhan akan berpihak kepada saudara, Tuhan akan berperang buat saudara. Tuhan sendiri yang akan membuat penghadangan terhadap setiap musuh-musuhmu. Mungkin hari ini engkau terpuruk karena kondisi pandemi yang tidak selesai kunjung kapanpun dia saudara. Kita tidak tahu kapan pandemi ini akan berakhir. Tetapi saudara, ketika engkau terus berjalan dalam seluruh kebenaran firman Tuhan, Tuhan ada di pihak saudara. Poin yang ketiga, saudara dan saya adalah lebih daripada pemenang, karena Tuhan telah memilih saudara untuk menjadi umat pilihannya. Saudara, firman Tuhan berkata di dalam Roma 8 ayat 33, siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Saudara, saya mau berkata kepada jemaat yang dikasihi Tuhan pada pagi hari ini, bahwa saudara dan saya adalah orang-orang pilihan Tuhan. Sehingga saudara menjadi umat lebih dari pemenang. More than a winner. Saudara, saya mau berkata kepada jemaat yang dikasihi Tuhan pada pagi hari ini, yakinlah saudara, saudara adalah orang-orang yang sudah dipilih oleh Allah. Bahkan ketika engkau lahir di dunia ini, engkau sudah menjadi disebut sebagai seorang pemenang. Karena dari begitu banyak jutaan sel sperma saudara, hanya satu yang berhasil menembus dinding sel telur. Dan ketika lahir di dunia ini, saudara dan saya adalah seorang pemenang. Ingat saudara,
Saya mau berkata pada pagi hari ini, firman Tuhan berkata dengan jelas, saudara dan saya adalah orang-orang yang telah dipilih untuk menjadi umat pilihan Allah. Firman Tuhan berkata, banyak yang terpanggil tetapi sedikit yang terpilih. Pastikan hidupmu adalah sebagai umat pilihan Allah. Saudara, hari-hari ini Tuhan sedang memanggil begitu banyak orang. Tetapi pada akhirnya Tuhan akan memilih umat pilihannya. Jadikan hidupmu sebagai umat pilihan Allah. Dengan cara engkau terus berjalan dalam seluruh kebenaran firman Tuhan. Yang terakhir saudara, Allah adalah sebagai pembela kita. Di dalam Ibrani 7 ayat yang ke-25 di sana berkata dengan jelas, karena itu Ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah, sebab Ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Saudara dan saya, kita punya pembela di dalam hidup ini. Siapakah pembelanya? Yesus Kristus. Yesus Kristus menjadi pembela bagi umat pilihannya setiap hari, bahkan untuk selama-lamanya. Sekarang Yesus ada di sebelah kanan Allah Bapa. Dia menjadi pembela buat saudara dan saya. Oleh karena itu pagi hari ini saya mau berkata kepada jemaat yang dikasihi Tuhan. Saudara, Tuhan itu sangat baik. Hanya Dia yang layak untuk kita puji, hanya Dia yang layak untuk kita sembah. Makanya tadi pagi saya mengajak saudara untuk menyanyi, Engkau baik. Karena saudara, Tuhan sangat baik. Dia sangat baik, bahkan Dia selalu baik. Saudara, kebaikan Tuhan luar biasa. Tidak dapat kita hitung, saudara. Dan pagi hari ini, saudara sudah mendengarkan ada 4 hal yang membuat saudara menjadi umat lebih dari pemenang. Saya ulangi poin yang pertama, saudara lahir dari Allah. Pastikan saudara menjadi ciptaan yang baru. Karena ketika saudara menjadi ciptaan baru, firman Allah itu tinggal di dalam hidupmu. Engkau lahir dari benih yang tidak fana, yaitu firman Allah yang hidup dan yang kekal. Yang kedua, saudara, Allah ada di pihak saudara. Allah ada di pihak kita. Siapakah yang akan mengganggu gugat? Siapakah yang akan melawan saudara dan saya? Karena Tuhan ada di pihak saudara dan saya. Yang ketiga, Allah telah memilih saudara dan saya. Allah telah memilih kita menjadi umat pilihannya. Dan yang terakhir, Allah adalah sebagai pembela. Dia adalah pengacara kita. Saudara, saya percaya kalau saudara memiliki sebuah kasus yang begitu berat, saudara pasti akan mencari seorang pengacara. Dan Yesus adalah pengacara yang hebat. Dia adalah pengacara untuk selama-lamanya. Baik ketika saudara hidup di dunia ini, bahkan ketika nanti saudara berada di surga bersama-sama dengan Dia. Yesus akan menjadi pembela, pengacara saudara dan saya siang dan malam. Mari saudara, kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan lagu Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Kita nyanyikan lagu ini dari lirik yang pertama. Ku tidak takut, ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Nyanyikan lagu ini saudara. Ku tidak bimbang, Yes. sebab Engkau Allahku. Engkau menyembuhkanku, Yes. bahkan menolongku. Kau
bersorai. Terima kasih Bapa. Di akhir daripada ibadah kami mau berkata, kami bersyukur menjadi umat pilihan-Mu. Kami bersyukur Tuhan, karena kami adalah lebih daripada seorang pemenang. Karena Tuhan, Engkau sudah memberikan kami benih yang tidak fana, yaitu firman Allah. Hidup di dalam kehidupan kami. Dan Engkau Allah yang selalu ada bersama dengan kami. Engkau Allah yang sudah memilih kami menjadi umat pilihan-Mu. Dan Engkau adalah Allah yang selalu menjadi pembela di dalam setiap kehidupan kami. Ajar kami untuk kami terus berjalan dalam seluruh kebenaran firman-Mu. Sehingga kami boleh melihat pertolongan Tuhan nyata dalam kehidupan kami. Dan kami akan terus melihat Tuhan selalu membuka jalan saat tiada jalan bagi setiap kehidupan kami. Di akhir daripada ibadah kami mengangkat kedua tangan kami untuk kami boleh menerima berkat Tuhan. Allah Roh Kudus, Engkau yang menyempurnakan ibadah pada pagi hari ini. Dan kami semua umat-Mu rindu Tuhan untuk menerima berkat yang daripada-Mu. Saudara yang terkasih, saudara buka kedua tangan-Mu, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Amin. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Terimalah semua anugerah di dalam kebaikan Tuhan, pertolongan, penyertaan dan perlindungan Tuhan yang sempurna buat setiap saudara dan saya mulai pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.